dan ada asas-asas yang lainnya. Yang utama itu ada asas kerahasiaan sama keterbukaan. Jadi di asas kerahasiaan itu, apapun masalah yang Putri ceritakan pada ibu itu akan aman. Dia tidak akan bocor kemanapun. Lalu ada namanya asas keterbukaan. Putri harus terbuka dan jujur sama ibu kalau misalnya Putri mau melakukan konseling. Bagaimana Putri? Apakah paham? Baik Bu, saya paham dengan apa yang sudah Ibu katakan. Kalau begitu, apakah kamu dapat menceritakannya pada ibu? Ibu ingin melihat sejauh mana perasaan tidak enak Putri. Oke, jadi sebenarnya gini Bu, saya memiliki permasalahan di kelas, terutama itu mengenai kepercayaan diri. Saya merasa gugup kalau misalnya presentasi, jadi apa yang mau saya katakan itu saya jadi memilih diam dan membisu. Saya merasa kalau bertemu dengan teman-teman itu kepercayaan diri saya turun. Coba bisa Putri lebih perjelas lagi masalahnya itu presentasi, gugup percaya dirinya itu yang kayak gimana gitu. Jadi gini Bu, misalnya kan kalau ada tugas kelompok gitu yang harus dipresentasikan, jadi selama saya maju ke depan, saya menerangkan, terus tiba-tiba saya eye contact dengan teman-teman yang lain, tiba-tiba bibir saya itu merasa kaku. Jadi apa yang harus saya bicarakan itu saya malah jadi diem. Saya nggak percaya diri nengok teman-teman yang lain karena di dalam ruangan itu rame. Jadi kata-kata yang mau saya ucapin itu nggak keluar Bu. Saya merasa minder. Jadi kamu merasa gugup ketika presentasi. Ibu dapat memahami bagaimana yang kamu alami. Tapi sejak kapan kamu merasakan gugup di depan kelas? Saya merasa gugup itu mulai dari pertama masuk ya Bu, karena perpindahan antara SMA ke kuliah itu benar-benar beda. Dapat teman-teman baru, mata kuliah baru. Jadi saya merasa kalau harus beradaptasi dulu dan itu menurut saya susah. Saya memang pemalu, tidak bisa gampang dekat dengan orang lain. Jadi rasa percaya diri itu ya susah untuk dibangun Bu. Baiklah. Ibu sudah paham apa yang masalah kamu alamin. Kembali lagi coba, bisa nggak kamu itu menceritakan lebih dalam lagi apa masalah-masalah atau kendala kamu sehingga kamu tidak merasa percaya diri. Oh, oke Bu. Jadi selain karena lihat teman-teman yang rame, saya juga gugup melihat dosen Bu, karena beda antara guru dengan dosen. Kalau dosen itu kita harus bisa kritis, sedangkan kalau misalnya saya gugup, tentu saja saya sulit untuk berpikir Bu. Jadi saya merasa diri saya itu rendah kalau ketemu teman-teman, ketemu dosen kayak gitu. Oke, jadi untuk menyimpulkan sementara, kamu itu gugup ketika presentasi di depan kelas, gugup misalnya mau berbicara menyampaikan suatu materi di depan kelas, terus gugup misalnya ketika bertemu dengan dosen. Oke, baik. Jadi seperti itu yang Putri alamin. Jadi apa yang Putri lakukan ketika Putri tidak percaya diri? Jadi saya tidak melakukan apa-apa Bu. Saya lebih memilih diam karena pada saat itu pun juga badan saya gemetar, ucapan saya juga gemetar. Jadi saya memilih diam saja daripada saya terbata-bata nanti bicaranya. Oke, baik. Jadi jika Putri sudah melakukan cara yang Putri lakuin tadi, apa Putri merasa nyaman yang Putri lakuin yang tadi itu? Menurut saya itu buat saya lebih nyaman ya Bu, karena saya memilih diam daripada saya berbicara, tapi malah ucapan saya itu lari kemana-mana. Jadi saya merasa lebih nyaman untuk diam aja. Oke, Ibu tahu mengapa kamu melakukan seperti itu, karena kamu berpikir segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna. Apakah benar pemikiran Putri seperti itu? Iya Bu, karena saya orangnya itu perfeksionis. Jadi apa yang saya lakukan itu harus benar-benar dipikir sebelumnya. Saya mau itu tertata sempurna dari aksi saya, dari ucapan saya, pemikiran saya itu harus matang dan benar-benar sempurna. Jadi apa Putri sudah berpikir untuk
mencari solusi dari masalah yang Putri alami? Sebenarnya saya bingung Bu harus gimana. Saya juga nggak mau kan terus menerus hal-hal kayak gini itu berulang. Saya juga mau bangkit dan saya juga mau kedepannya nilai saya itu pastinya bagus ya Bu. Tapi apakah Putri tahu kalau misalnya Putri itu sering gugup ketika presentasi, itu pasti kan hasilnya tidak memuaskan. Jadi nilai itu terpengaruh. Apakah Putri tahu? Iya saya tahu karena dari presentasi itu kan saya jadi diam. Nah diam itu pasti akan berpengaruh dengan nilai keaktifan saya Bu. Saya merasa takut nilai saya terancam. Bagus sekali jika Putri memahami apa masalah yang Putri alami. Lalu dari cara yang pertama tadi, apakah Putri bisa mencari cara yang lain untuk bisa percaya diri? Saya masih bingung Bu, cara apa lagi yang harus saya lakukan. Apa yang membuat Putri itu merasa bingung? Ya karena kalau di depan itu kenapa saya tiba-tiba jadi diam, tiba-tiba saya jadi gugup itu saya merasa bingung di bagian itu. Tapi apakah ketika mau presentasi itu Putri sudah melakukan yang terbaik waktu ketika maju ke kelasnya? Sebelum maju ke kelas saya sudah latihan di rumah Bu. Saya latihan berulang kali supaya materi yang saya sampaikan itu bagus dan sempurna. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya gugup dan nggak percaya diri. Baik, Ibu mengerti masalah apa yang kamu alami. Jadi di sini Ibu akan membuat suatu alternatif atau solusi untuk tips Putri itu bisa percaya diri di depan kelas. Ini Ibu tuliskan. Nanti ini bisa Putri bawa atau dibaca, bisa dibawa ketika mau presentasi ya. Ya Bu. Nah, jadi yang pertama itu tipsnya, kamu harus mempercayai kemampuan diri sendiri. Nah, jangan pernah merendahkan diri sendiri, harus percaya dengan kemampuan diri sendiri, biar itu membuat percaya diri lebih meningkat. Nah, yang kedua, sebelum Putri besoknya maju untuk presentasi, lebih baik itu berlatih dan belajar tentang materi yang akan dipresentasikan. Nah, yang ketiga, ketika mau presentasi, cobalah untuk berpakaian rapi supaya agar lebih percaya diri dan enak untuk dilihat orang lain. Nah, yang keempat, sebelum melakukan presentasi, lebih baik itu Ibu anjurkan berdoa agar masa lebih tenang, biar nggak kepikiran kemana-mana gitu. Apakah Putri paham? Saya paham Bu dengan alternatif yang sudah Ibu katakan dan saya akan mencoba itu di kemudian hari saat saya mau presentasi nanti. Baguslah kalau begitu, kalau misalnya Putri mau melakukan tips ini. Apakah ada yang ingin Putri sampaikan lagi? Oke Bu, jadi setelah konseling ini saya merasa saya lebih lega, saya lebih nyaman karena saya sudah bercerita dengan Ibu. Saya juga mendapatkan alternatif dari Ibu dan itu membantu untuk saya. Baguslah kalau misalnya perasaan